Cari informasi di sisi kanan. Lau sudah mulai termakan sakitnya zona. Nolan juga sama. Nero juga sama. Kali ini akan coba tergigit. Para penggawa Kagendra pun tidak merasakan hal yang berbeda. Awas, lihat bagaimana inisiasi dari Lau naik ke sisi atas. Membuat dari Kagendra harus menjaga posisinya lebih rapat lagi kali ini. Robot langsung ditabrak. Selesai dua orang. Nero menemukan Nero dengan pelontarnya. Ya ampun, LBC juga bakal kandas. Sport panik kau deh. Ditabrak Kagendra. Selesai menyisa. Dan juga di kanan itu mereka jaga. Tapi yang perlu dinotis adalah bagaimana resource management mereka yang juga dipertanyakan. Di momen-momen tertentu mereka nggak perlu untuk lempar glue melter, tapi mereka lempar tadi dan juga flash freeze. Tapi ada benefit yang bisa mereka rasakan akhirnya. Itu resource yang mereka lempar itu ke arah sebelah pintu kanan. Sementara pintu itu yang ngebuat akhirnya PE Sports nggak bisa lewat ke sana. Akhirnya target mereka jelas ada di mana. Dan akhirnya kita bisa lihat bagaimana posisi Onyx yang juga empat-empatnya memanfaatkan area yang cukup tinggi. Bahkan ini akan mempermudah mereka untuk bisa mencicil damage, bahkan juga mendapatkan beberapa poin kill dari arah atas sana. Mengenal akan ada banyak sekali tim-tim yang coba bergerak bahkan juga menguasai area Intellect Center. Tapi kita bisa lihat bagaimana posisi dari Eevee itu yang akan sulit banget untuk keluar dari kempan yang mereka miliki, Kodok. Nonton sambil kita ngopi ya. Jangan lupa ngopi ya. Empat tim Indonesia sampai ke arah late game. Berunding, Kagendra akan datang dan bergerak dari sisi atas kali ini. Ngopi, Cok. BTW jangan lupa di subscribe ya. Bakal terjadi pertempuran di antara mereka. Tapi kalau kita melihat posisi Onyx, ini enak banget mereka untuk menghajar ke arah tim Heavy. Resource-nya banyak dan juga cukup kali ini. Jadi masih bisa untuk membuka glue hole dengan cukup banyak. Dipaksa, ditembak oleh seorang kedai. Dan langsung coba dihajar. Main ngendok, Cok, di atas. Menjadi korban. Udah ada pintu launchpad. Coba dibuka. Dead coba untuk melarikan diri. Masih ada Ram juga yang coba untuk melakukan repositioning. Sayang sekali. Tapi zone mereka, EVOS siap menyambut siapapun Kalian pilih mana, Cok? menuju EVOS kompon mereka nantinya Bebili. Onyx sih ganggu banget ya untuk beberapa tim yang nggak punya kompon yang kekal. Dan lihat bagaimana Kagendra akhirnya berhasil diculik 2 player oleh mereka. Sementara itu target mereka kali ini adalah ke tim yang berbeda. Dan positif ataupun negatif benefit yang akan mereka dapatkan tergantung dari zona lah. Tapi harusnya ini masih Nonton ada celah untuk ngopi, bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Mereka terhadap ABCD dan berhasil dijatuhkan. Itu dia. Jangan lupa di subscribe ya. Biasa satu persatu poin kill menjadi makanan mereka. Mengenal kita tahu gaya permainan yang gue bilang tadi, zona akan menjadi penghalang mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun sendiri sekarang karena memang akan ini kalian sulit untuk terlalu feeling mana yang boya nih? Betul, lihat kondisinya. Ayo feeling mana nih? Kalian pilih mana nih? Di mana? Tim kalian kayak yang boya kah? Aku mau effort. Orang dari Onyx harus tumbang. Sekalinya pun turun, hanya satu orang yang bisa selamat. Putar aja kali ini. Akan terjadi namun Big Hater Vitality dapat posisi yang cukup nyaman dari sisi atas. Makin kecil mulai zona. terkena lemparan flash freeze. Akan dipaksa Alan memasak satu buah granat. Lemparan bakal coba dibuka. Connect harusnya tidak ternyata. Onyx next try harus tumbang di posisi yang ke-6. Sinnya bakal coba untuk ditekan begitu saja. Coba didobrak. Enggak ragu sama EVOS. Mufasa menggocek namun tidak akan mampu. Ada juga harus kena di posisi yang ke-5. Big Hater Vitality hadir menjadi orang ketiga, menyapu sisa-sisa pertempuran kali ini dan berhasil menumbangkan satu persatu anggota dari tim Flash. Lumayan dapat 3 poin eliminasi, narik lagi ke arah belakang. Bola ada di tangan mereka, tapi EVOS juga masih utuh. EVOS masih bisa untuk berduel 4 lawan 4 pada akhirnya. Kyong, hati-hati di sisi atas, coba untuk mencari vision kali ini. Keputusan yang tepat karena dengan adanya Kyong yang loncat di sisi atas dan aman, akhirnya Big Hater Vitality bisa dapat vision yang lebih baik lagi. Ras harus menahan nafasnya, berharap tidak terbaca. Rasya membuka tembakan dari jarak cukup jauh. Kocel sudah mulai terpantau. Aimgat kali ini sudah mulai bergerak juga. Para penggawa dari EVOS akhirnya melakukan repositioning karena sadar zona tidak ada di tangan mereka. Mereka harus segera masuk secara perlahan. Tapi Aimgat dikeber sama 2 orang sekaligus. Masih ada Valiantes yang bakal coba dibuka sendiri. Menumbangkan satu walaupun dirinya pun harus tumbang. Masih bisa di-revive. Tapi Ding coba datang memberikan bantuan. Sedikit terlambat. Kocel ada vision yang bagus. Nah, tinggal satu. Dan EVOS masih utuh dengan 4 anggota. Boya lah nanti. Ini ngapain sih tinggal satu sembunyi? Bisa mendapatkan hashtag yang kedua kali ini. 2 lawan 4. Apakah udah bisa mendapatkan poin eliminasi? Kenal aja, Cok. Baru saja dibangkitkan, baru saja di-revive. Mau di-revive mau ngapain? Banget. Zona juga sudah mulai bergerak. Posisi sudah mulai terbaca. Mau ngapain? Nah, ditembak lah, selesai. Jam shoot lah. Satu pertahanan terakhir tidak akan selesai. Dan ini Boya lah. manfaatkan
satu natural obstacle, yaitu pohon. Tapi nggak bakal lama lagi karena 18dir dan juga seorang Abai sudah mulai mendekat. Kali ini menggunakan satu vehicle yang maju ke daerah pertahanan lawannya. Satu orang udah cukup sekarang, tapi Cry masih bisa mendapatkan Abai di sana. Satu tukar satu sudah mulai terjadi, dan 18dir akan menjadi fokus dari seorang Adam selanjutnya. Dari kejauhan, Mal dan juga Dudes coba memberikan covering fire, tapi Adam masih survive. Adam masih bisa bertahan dari gempuran 3 orang sekaligus. Melakukan medikasi, tapi nggak bakal bertahan lama karena kali ini satu persatu tim RRQ sudah berhasil untuk di counterplay oleh Onyx sendiri. Luar biasa, dobrakan dari RRQ yang udah sangat matang, tapi di counter dengan cukup baik oleh dua raser dari Onyx. Nice banget Adam tadi. Iya, nice banget. Dan yang cukup disayangkan memang Onyx sehingga mereka masih bisa mengcounter. Ada time turner juga sehingga dia bisa mendelay at least untuk bisa survive lebih lama. Tapi RRQ akhirnya dipulangkan. Dan kali ini kita bisa lihat bagaimana posisi dari EVOS Divine yang mampu meluangkan satu penutupan dari GOW, tapi Raze terjatuh. Ada feedback damage yang coba dilakukan. Rasha cukup memantau dengan baik posisi dari Damon, belum terkena tembakan, tapi at least ada follow up yang dilakukan sehingga GOW pada akhirnya tetap ditumbangkan oleh EVOS Divine. Sementara mereka meskipun ter-takedown beberapa player masih bisa di-reset kembali dengan 4 player yang utuh. Hanya saja PR dari EVOS tinggal bagaimana caranya mereka